Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, ternyata, di desa ini pernah ada sebuah rumah angker, yang membuat warga desa terasa menjauh dari rumah ini. Rumah itu dulunya milik seorang bidan desa yang tinggal bersama seorang nenek tua. Bertahun-tahun lamanya rumah itu menjadi tempat orang datang meminta pertolongan. Banyak ibu hamil yang datang ke sana untuk melahirkan, dan banyak juga warga yang datang untuk meminta obat atau sekadar meminta doa dari sang nenek tua. Namun semuanya berubah secara tiba-tiba. Suatu malam, tanpa ada kabar apapun, bidan dan nenek tua itu menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu mereka pergi kemana. Rumah itu langsung menjadi kosong. Pintu dan jendelanya dibiarkan tertutup, dan halaman rumah perlahan dipenuhi rumput liar. Awalnya warga tidak terlalu memikirkan hal itu. Mereka mengira bidan tersebut mungkin pindah ke kota atau ikut keluarganya. Tetapi beberapa minggu kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Beberapa warga yang melewati jalan itu pada malam hari mulai melihat lampu rumah tersebut menyala sendiri. Padahal semua orang tahu rumah itu sudah lama kosong. Lampunya tidak selalu menyala. Kadang hanya sebentar, lalu mati lagi. Kadang menyala cukup lama, seperti ada orang yang sedang berada di dalam rumah. Hal itu membuat warga mulai merasa tidak nyaman. Suatu malam sekitar pukul 10 lewat, seorang pemuda desa bernama Rian pulang dari rumah temannya. Ia harus melewati jalan yang sama, tepat di depan rumah kosong milik bidan itu. Awalnya tidak ada yang aneh. Namun saat ia mendekati rumah tersebut, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Lampu rumah itu menyala. Padahal siang tadi ketika ia lewat, rumah itu terlihat gelap dan kosong seperti biasa. Rian berhenti sejenak di pinggir jalan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ada orang yang sedang membersihkan rumah itu. Namun ketika ia melihat ke arah halaman, tubuhnya langsung terasa dingin. Di halaman rumah, tepat di dekat tangga kayu, berdiri seorang wanita berpakaian putih panjang. Wanita itu terlihat sangat pucat, rambutnya tersisir rapi, dan wajahnya terlihat kosong tanpa ekspresi. Rian mengira wanita itu mungkin penghuni baru rumah tersebut. Namun ada sesuatu yang sangat aneh. Wanita itu tidak bergerak sama sekali. Ia hanya berdiri diam menghadap ke arah rumah. Rian mencoba memperhatikan lebih dekat dari kejauhan. Lalu tiba-tiba, wanita itu mulai berjalan perlahan. Tetapi langkahnya terasa janggal. Kakinya hampir tidak terdengar menyentuh tanah. Dari jauh, ia terlihat seperti melayang perlahan di atas tanah. Jantung Rian langsung berdegup kencang. Pada saat yang sama, lampu di dalam rumah tiba-tiba berkedip beberapa kali.
Dari dalam rumah terdengar suara pintu kayu berderit, seperti ada seseorang yang baru saja membukanya dari dalam. Rian tidak berani lagi melihat lebih lama. Ia langsung berbalik dan berlari pulang secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, Rian menceritakan kejadian itu kepada warga desa. Awalnya banyak yang tidak percaya. Namun ternyata, beberapa warga lain juga pernah mengalami hal yang sama. Ada yang melihat bayangan berjalan di dalam rumah saat lampu menyala. Ada juga yang pernah mendengar suara langkah kaki dan kursi bergeser dari dalam rumah itu pada malam hari. Yang paling membuat merinding adalah cerita dari seorang warga tua di desa tersebut. Menurutnya, pada malam terakhir sebelum bidan dan nenek tua itu menghilang, ada seorang wanita hamil yang datang ke rumah tersebut untuk melahirkan. Malam itu hujan turun sangat deras. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam rumah itu malam itu. Tetapi sejak malam tersebut, bidan dan nenek tua itu tidak pernah terlihat lagi. Dan sejak saat itu pula, rumah tersebut mulai menunjukkan kejadian-kejadian aneh. Sekarang, setiap malam sekitar pukul 10 hingga tengah malam, lampu rumah itu sering terlihat menyala sendiri. Beberapa orang yang lewat bahkan mengaku pernah melihat sosok wanita berpakaian putih berjalan di halaman rumah, persis seperti yang dilihat Rian malam itu. Ada yang mengatakan sosok itu mungkin arwah orang yang pernah datang ke rumah tersebut. Namun ada juga yang percaya sosok itu adalah penunggu rumah yang tidak pernah pergi sejak malam terakhir kejadian misterius itu. Sampai hari ini, rumah kayu setengah permanen itu masih berdiri di ujung jalan desa. Tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Dan jika seseorang melewati jalan itu pada malam hari, kadang mereka masih bisa melihat lampu rumah menyala sendiri. Dan di halaman yang gelap, terlihat sosok wanita berpakaian putih berjalan perlahan di depan rumah itu. Seolah-olah rumah itu masih dihuni oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia. Pernah suatu malam sekitar pukul 1 dini hari, ketika desa sudah benar-benar sunyi, seorang warga yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah kosong itu tiba-tiba terbangun. Ia mendengar sesuatu yang sangat aneh datang dari arah rumah kayu milik bidan dan nenek tua itu. Dari dalam rumah terdengar suara seperti seseorang sedang kesakitan. Suara itu pelan di awal, seperti orang yang menahan sakit. Lalu semakin lama terdengar semakin jelas. Seperti erangan seseorang yang sedang menahan rasa sakit luar biasa. Warga itu mencoba mendengarkan lebih baik dari dalam rumahnya. Tiba-tiba, brak, terdengar suara keras seperti sesuatu dibanting ke lantai kayu dari dalam rumah kosong tersebut. Beberapa detik kemudian terdengar lagi suara lain. Kali ini seperti kursi diseret, meja terguling,
dan benda-benda jatuh satu persatu. Suasana malam yang tadinya sunyi langsung terasa sangat mencekam. Yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah di sela-sela suara benda dibanting itu, terdengar lagi suara orang kesakitan. Seperti seorang wanita yang sedang menjerit menahan sakit. Warga yang mendengar kejadian itu memberanikan diri mendatangi rumah tersebut bersama beberapa orang lain. Mereka membuka pintu rumah yang sudah lama terkunci. Namun saat mereka masuk ke dalam, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda orang pernah masuk. Tidak ada bayi. Tidak ada wanita. Bahkan perabot di dalam rumah masih tertata seperti terakhir kali ditinggalkan. Tidak ada yang terjatuh, tidak ada yang rusak. Seolah-olah suara benda dibanting dan jeritan semalam tidak pernah terjadi. Namun sejak malam itu, warga desa semakin yakin bahwa rumah kayu milik bidan dan nenek tua tersebut menyimpan sesuatu yang belum selesai. Dan hingga sekarang, pada malam-malam tertentu sekitar jam 1 dini hari, beberapa orang masih mengaku pernah mendengar dari dalam rumah itu suara wanita yang menjerit kesakitan, diikuti tangisan bayi yang muncul dari rumah yang seharusnya kosong.